Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Double Vision. Hayo kita mulai. Cerita berawal dari seorang wanita yang akan melahirkan. Anak lahir dengan selamat tapi sayang ibunya tidak. Cerita lalu berlanjut ke seorang pria yang menghabiskan waktu di kantor, sedangkan dia mempunyai anak dan istri yang menunggunya di rumah. Pria ini bernama Huatu yang berprofesi sebagai polisi. Ada sebuah kejadian naas yang mengganggu pikirannya tentang seseorang yang tertembak. Di perusahaan kimia Taifeng, bos perusahaan itu ditemukan meninggal dalam posisi duduk. Kantor begitu ramai tapi aircon sengaja dimatikan atas arahan bos mereka beberapa jam sebelum meninggal. Alasannya dia merasa dingin walaupun sudah diberikan selimut. Pemeriksaan mayat terus dilakukan dan ada dugaan bahwa Pak Bos telah diracuni, tapi anehnya menurut dokter penyebab kematiannya itu karena tenggelam. Ini memang terdengar aneh karena posisi ditemukannya itu di kantor bukan di sungai. Ingus seperti es yang ditemukan di dalam hidung Pak Bos itulah yang mendukung teori tersebut. Mereka menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini bukanlah bagian dari kejahatan yang asli, tapi masalahnya sekarang, karyawannya sendiri berkata bos tidak pernah meninggalkan kantor. Huatu tiba-tiba datang dan langsung menahan seorang karyawan yang bernama Aspin yang dituduh sebagai karyawan gelap yang berasal dari Filipina. Setelah itu dia balik ke kantor dan menemukan anak istrinya yang sudah di sana. Hubungan antara suami istri ini sepertinya sedang renggang dan istrinya hanya ingin menyuruh Huatu untuk menemui guru anak mereka minggu depan. Kembali ke pemeriksaan mayat Pak Bos, dokter sampai mengatakan tidak pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Sel tubuh dan kulitnya membeku dan di dalam otaknya ditemukan bakteri jamur yang sama dengan yang terdapat di hidungnya. Seaneh apapun kasus itu, laporan tentang penyebab kematian tetap ditulis kemungkinan tenggelam. Kasus yang susah dijelaskan ditambah saat ini, negara sendiri belum mempunyai alat canggih yang bisa meneliti lebih lanjut tentang bakteri tersebut. Cerita berlanjut ke Cupertino, Virginia, USA, tepatnya di FBI Academy. Di sana, anggota sedang diperlihatkan video tentang 9 anak laki-laki yang ditemukan tewas dengan posisi wajah yang menghadap ke tanah pada tahun 1994. Tidak ada memar, tidak ada tanda-tanda perjuangan, juga tidak ada bukti penganiayaan. Yang paling aneh itu ekspresi dari para mayat yang terlihat tersenyum. Kembali ke Taipei, seorang perempuan berjalan pulang dan menaruh sebuah koran di sofa sebelum ke kamar mandi. Selagi berendam, koran itu tiba-tiba berapi yang membakar habis sofa dan sekitarnya. Dia langsung menelpon pemadam kebakaran tapi sayangnya tidak sempat menyelamatkan diri. Polisi pun melakukan penyelidikan atas kasus tersebut tapi anehnya, rumah itu tampak baik-baik saja, begitu juga koran yang memberitakan tentang perjinahan antara korban dengan anggota dewan. Dari penyelidikan, dia menghubungi pemadam kebakaran 1 jam yang lalu untuk melaporkan rumahnya yang terbakar tapi anehnya, setelah pemadam sampai tidak ada tanda-tanda kebakaran di rumah itu. Hanya saja mayatnya sendiri menunjukkan tanda-tanda terbakar yang dilihat dari kulitnya. Satu kasus belum selesai, ada lagi kasus aneh lainnya. Laporan aneh seperti ini tentu saja tidak bisa diterima dan atasan mereka meminta untuk pemeriksaan ulang terhadap para mayat terutama jantung mereka. Setidaknya itu lebih masuk akal mengingat banyaknya kasus serangan jantung yang menyebabkan kematian mendadak. Cerita berlanjut ke Nuatu yang menemui bu guru anaknya. Jadi dia dipanggil perihal masalah kenakalan anak-anak. Rambut anaknya Mei Mei dipotong oleh temannya sewaktu dia sedang tidur dan balasannya wajah temannya ini dicakar sampai luka. Minggu lalu Mei Mei berantem juga dengan anak lainnya dan karena itulah guru mengusulkan agar Mei Mei dipindahkan ke sekolah khusus karena dianggap mempunyai perilaku yang menyimpang. Huatu diam saja dan membawa anaknya ke dokter untuk konsultasi lanjutan. Di sebuah gereja terdengar alunan musik dan seorang pastor tiba-tiba terluka di bagian perutnya. Telepon berdering dan di saat Huatu ingin berangkat, dia mendengar suara Mei Mei yang mengigau. Huatu lalu membangunkannya dan di kamar itu juga dia menemukan surat cerai yang sudah disiapkan istrinya. Dia membuang surat itu dan lanjut ke TKP di mana ditemukan seorang pastor yang meninggal di kamarnya. Waktu kejadian jam 3 subuh dan dicurigai korban dihabisi oleh 2 orang sewaktu dia tertidur. Semua isi perutnya terkuras dan dijahit kembali, tapi apa arti dari tulisan di perutnya yang seperti sebuah jimat? Polisi melakukan jumpa pers yang mengatakan bahwa kasus-kasus belakangan yang menghebohkan ini mungkin saling berkaitan dan diduga adalah kasus pembunuhan.
Polisi menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan kasus ini akan dipecahkan secara logik dengan bantuan lembaga Amerika yang berdiri di Taiwan. Malamnya Hua Tu terlihat marah dan meninju kaca mobilnya sendiri saat melihat istrinya yang diantar pulang oleh seorang pria. Dia lalu pergi dan menemui seorang agen FBI yang dipilih untuk memecahkan kasus bernama Kevin. Hua Tu ditunjuk mendampingi Kevin dalam misi penyelidikan karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik. Semua catatan kematian, bukti maupun foto korban dikeluarkan. Soal kasus ketiga yang terdapat jimat aliran Tao, mereka sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa penganut aliran tersebut bahkan tidak mengenali jimat tersebut. Terdapat perbedaan pandangan antara si bule dan para polisi lokal yang membuat mereka sedikit bersitegang, tapi Hua Tu menerjemahkannya berbeda seakan mereka semua sependapat. Kevin meminta untuk ditanyakan kembali soal jimat itu kepada orang yang lebih ahli dan Hua Tu lalu diminta untuk mengantarkan Kevin ke tempat di mana pendeta itu menjadi korban. Sesampainya di sana, Kevin menemukan sesuatu yang tertempel di alat pendingin ruangan yang sama dengan yang ditemukan di lantai ruangan Bos Taifeng. Terdapat bakteri yang sama di setiap korban yang mungkin ditembakkan melalui media buletin tadi. Setelah itu Kevin berkunjung ke rumah Hua Tu dan bertemu istri anaknya, sedangkan Hua Tu masih di kantor polisi yang masih membahas tentang seorang pekerja asing yang membuang limbah racun di perusahaan Taifeng. Sangat kebetulan kedua korban masuk dalam berita di koran dan keduanya pun dilenyapkan secara misterius. Lee menasihati Hua Tu untuk berhati-hati dengan Kevin dan jangan sampai dijadikan kambing hitam nantinya karena kasus ini terlampau aneh yang mungkin bukan dilakukan oleh manusia. Hua Tu tidak begitu merespon dan berjalan pergi. Dia pulang ke rumah di mana Kevin sedang berbincang dengan istrinya tentang Mei Mei yang sudah tidak bicara selama 2 tahun sejak peristiwa yang menimpanya. Istrinya langsung menyodorkan kembali surat cerai yang memintanya segera mengisi formulir tersebut, tetapi Hua Tu beralasan dia sedang tidak ada waktu. Besoknya di Akademi Sanika, Dr. Seng dari bagian sosial antropologi meneliti tulisan yang ada di tubuh korban dan mengatakan jimat itu cukup baru. Beberapa tahun lalu ditemukan kuil Tao yang terletak di bawah tanah Jiaoqi Cina yang disebut kuil bijak sejati. Di dalam sana mereka menyadari ada tulisan yang terukir di batu. Dr. Sen lalu memperlihatkan foto-foto tentang kuil itu dan inilah kuil yang dimaksud. Jimat yang tertulis di bagian tubuh mayat sama dengan yang ditemukan beberapa tahun lalu yang arti dari tulisan itu adalah panggilan untuk ke bawah dunia. Kematian adalah kutukan dari Raja Neraka dan seperti itulah kepercayaan para anggota Tao. Ritual-ritual lainnya memperlihatkan seseorang yang masuk dengan membawa foto orang lain dengan mata yang ditutup. Sang pemimpin akan memulai ritual diikuti para pengikutnya. Selama Hua Tu mendengarkan Dr. Seng, Kevin melihat-lihat lukisan yang bergambarkan neraka dari tingkatnya. Soal ukiran di batu merupakan kode yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dr. Seng mempunyai versi modernnya, tapi juga tetap tidak memahami artinya. Gambar di tengah itu diagram yang dipercaya anggota Tao yang mampu melihat ke masa lalu juga masa depan. Di tempat lain terlihat ada 2 orang yang memasukkan mayat yang terbungkus ke dalam mobil yang adalah korban ritual tadi. Hua Tu sendiri membawa PR kode-kode memusingkan itu dan mencoba memecahkannya. Kalau menurut teori Hua Tu, semua kasus ini berhubungan dengan diagram yang tertulis di sana yang sedikit mengarah ke supranatural. Di kantor FBI sendiri, para petinggi masih terus menyelidiki dan jamur yang terdapat pada otak korban ternyata bukan jamur biasa tapi sesuatu yang tumbuh dan hidup, tepatnya jamur yang lahir dari serangga. Bedanya, ini jenis baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Bentuknya sendiri seperti tungau yang membawa fungus dan tentunya melalui hidung lalu menanamkan diri ke otak. Mereka juga menemukan hormon dopamin di darah korban yang sangat tinggi seperti orang yang sedang mengkonsumsi kokain. Jadi intinya, inilah yang membuat para korban merasa seperti tenggelam atau terasa dilalap api. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka mempunyai halusinasi yang berbeda? Apakah itu artinya pembunuh tersebut bisa mengontrol delusi para korbannya? Pertanyaan ini belum bisa dijawab karena tidak ada yang pernah mempelajari tentang hal tersebut. Cerita lanjut kedua pria yang membawa mayat di mobilnya. Di jalan raya, mereka mengklakson mobil di depan mereka yang tidak juga jalan padahal sudah lampu hijau. Hua Tu sendiri diajak Lee untuk mengunjungi seorang anak yang orang tuanya mengakhiri hidup. Anak itu bernama Liang Wang dan dengar-dengar dia pernah pergi ke kuil Tao karena merasa orang tuanya menyembunyikan warisan darinya. Di tengah jalan mereka terhenti karena di sana sedang terjadi insiden yang katanya terjadi pertikaian antara 2 pria botak dengan preman. Orang-orang berdatangan untuk melihat kejadian itu yang membuat mobil stuck dan tidak bisa bergerak.
Sebenarnya tidak ada yang benar-benar melihat apa yang terjadi setelah mereka mengeluarkan senjata, tapi seonggok mayat ditemukan di dalam mobil van dan lagi-lagi mempunyai tempelan jimat yang artinya korban keempat. Setelah itu mereka berbincang-bincang dan membahas kasus ini yang menurut Huatu terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara teoritis. Dulu ada kejadian di mana dia pernah mengungkap korupsi yang dilakukan sepupu istrinya yang bernama Yuan. Saat hendak ditangkap, Mei Mei dijadikan sandera oleh Yuan. Yuan benar-benar melepaskan tembakan tapi beruntungnya hanya menggores pelipis Mei Mei dan di waktu yang bersamaan peluru pistolnya mengarah ke arahnya. Menurut dokter Mei Mei akan baik-baik saja tapi ternyata dia salah besar. Dokter itu sama dengan Kevin yang hanya percaya tentang sesuatu yang teoritis. Berbeda dengan Huatu, dia percaya anaknya sudah melihat iblis di hari itu yang membuatnya tidak lagi berbicara. Setelah mengantarkan Kevin, dia pergi menemui Dr. Sang dan memperlihatkan foto-foto para korban. Menurut Dr. Sang, pelaku sudah pasti menginginkan keabadian. Dalam teori Tao terdapat 5 macam neraka. Ada yang namanya neraka dingin, neraka api, neraka mengeluarkan isi perut, ekstrasi jantung, dan neraka pelepasan lidah. Setelah melewati kelima neraka ini, maka pelaku akan mencapai keabadian di level ke-6. Dilihat dari cara-cara pelaku, dia sudah pasti mempunyai sakit yang serius. Menurut teori Tao, sakit parah penting untuk pencapaian keabadian karena merekalah yang bisa mengalami kebangkitan nyata. Jika ditanya apakah Dr. Sang percaya dengan keabadian, dia menjawab jika harus percaya antara keabadian dan alien, dia tidak akan memilih alien. Besoknya di kantor polisi berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, mobil van tempo hari itu ternyata milik sebuah perusahaan IC Design. Pemiliknya sendiri berjumlah 2 orang lulusan Amerika dan terperangkap dengan agama yang akhirnya menjual perusahaan lalu memutuskan menjadi seorang biksu. Inilah gambar kedua orang tersebut yang dikatakan sangat fanatik yang menghabiskan banyak uang untuk mendirikan kuil. Mereka dikatakan membongkar dan memasang kembali bangunan kuil. Mendengar itu, anggota kepolisian langsung menggeledah tempat yang luarnya di-cover dengan sebuah perusahaan. Di dalam kuil banyak lalat yang berterbangan juga beberapa orang yang berjalan keluar. Li menanyakan 2 orang yang bernama Tao Sang dan Yi Feng. Di bawah altar juga terdapat bungkusan pedang yang dihinggapi lalat. Li memerintahkan penangkapan kepada 2 orang ini yang sudah melakukan pelanggaran, di mana kuil yang mereka bangun tidaklah terdaftar. Baru saja mau melihat jauh ke dalam, kedua orang ini lalu melakukan perlawanan dan terjadilah bunuh-bunuhan. Suara tembakan terdengar sampai di luar yang mendatangkan lebih banyak lagi anggota kepolisian. Sesampainya di dalam hanya terlihat para mayat yang berceceran di lantai. Yi Feng dilaporkan tewas dalam insiden itu dan Tao Sang pun ditangkap. Li sendiri terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kevin memeriksa batu bertulisan kode itu dan merasakan ada sesuatu di lantai. Polisi dikerahkan untuk membuka kabin dan mereka menemukan sesosok perempuan dengan luka di bagian perut yang tidak sadarkan diri tapi masih dalam keadaan bernyawa. Gadis itu segera dilarikan ke rumah sakit, tapi sepertinya dia memiliki kesempatan yang kecil untuk bertahan, di mana di otaknya terdapat tumor juga beberapa organ yang rusak. Tao Sang sendiri sudah mengaku bahwa dia adalah pelakunya, dan kasus pun terpecahkan. Malamnya, Huatu mengajak Kevin makan malam, tapi Kevin berkata dialah yang akan menentukan tempat yang ternyata pergi ke rumah Huatu. Istri Huatu sendiri sudah masak untuk makan malam. Setelah makan, istri dan anaknya kembali ke kamar dan yang bapak-bapak lanjut minum sampai teler. Kevin mengatakan istrinya sudah lama pergi tapi dia tetap mengenakan cincin pernikahan karena belum siap untuk melepaskan. Sebelumnya dia menanyakan Huatu kenapa tidak kembali bersama istrinya. Malam itu Huatu memikirkan omongan Kevin dan akhirnya berbaikan kembali dengan istrinya. Besoknya Kevin ditemukan meninggal dengan lidah yang terpotong. Hal ini membuat Huatu syok dan lagi-lagi ditemukan jamur di bagian hidung Kevin persis seperti kasus-kasus sebelumnya. Huatu yang masih kebingungan tiba-tiba terbatuk-batuk dan di tangannya itu terdapat bintik-bintik seperti bubuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang koridor, Huatu terus mengigau yang katanya anaknya Mei Mei berbicara kepadanya. Dari pemeriksaan dokter terlihat kandungan serotonin yang tinggi di badannya. Berita menyiarkan bahwa Kevin menjadi korban kelima aktivitas anggota Tao untuk mencapai keabadian, di mana sebelumnya Kevin pernah mengatakan tidak percaya dengan adanya roh atau iblis. Kutukan itu seperti langsung jatuh kepadanya yang ditandai dengan lidah yang terputus. Di rumah sakit, Huatu bermimpi tentang omongan Dr. Sang, kuil dan gadis yang terluka yang bernama Yali itu lalu terbangun. Dia langsung berjalan ke ruangan Yali tapi tidak menemukannya. Menurut suster, Yali sudah menghilang sejak tadi sore. Huatu lalu menggunakan taksi untuk pergi ke kuil terkutuk itu karena di mimpinya,
Yali datang menemuinya dan berkata dialah yang sudah menghabisi semua orang. Semua urusan menjadi kacau, tapi Yali mengaku tetap bisa mencapai keabadian. Di sana ada bubuk-bubuk yang berterbangan dan Yali yang melayang di udara. Yali memiliki 2 pupil mata dan tiba-tiba Huatu mengalami kejadian aneh. Tangannya langsung terbakar tanpa sebab, lalu padam dengan sendirinya. Dia lalu mengacungkan pistol ke arah Yali dan menanyakan makhluk apakah dia sebenarnya. Yali hanya menjawab semua sudah ditakdirkan dan mengajaknya untuk melihat ke dalam. Huatu menyuruhnya mengangkat tangan karena dia akan ditangkap, tapi Yali berkata ingin membantu Huatu yang terlihat sedih. Dia lalu memercikan sesuatu ke Huatu dan menyebut anaknya Meimei mungkin bisa membantu. Seketika Huatu seperti dibawa ke masa lalu saat Meimei disandra. Bedanya sekarang istrinya menanyakan pernahkah dia memikirkan keluarganya lalu mengakhiri hidup. Hal itu membuatnya berteriak lalu kembali ke kuil. Yeli memintanya untuk menembak tepat di keningnya dan Huatu berkata dia tidak percaya dengan keabadian dan akan menangkapnya. Pistol itu lalu diambil Yeli dan ditembakkan ke kaki Huatu, sedangkan Huatu terus meyakinkan bahwa ini semua tidak nyata. Iblis itu terus mempengaruhinya dengan menyebut anak istrinya. Dalam sebuah kesempatan, Huatu membalikkan pistol dan menembak iblis tersebut. Luka tembakan di tangannya tiba-tiba pulih dan Yeli pun kembali dibawa ke rumah sakit. Dokter berkata peluru tidak menembusnya, hanya menggores wajahnya. Huatu menanyakan dokter apakah sudah memeriksa matanya yang mempunyai 2 pupil. Mendengar itu, dokter lalu menceritakan kisah 17 tahun yang lalu yang kebetulan ibunya melahirkan Yeli di rumah sakit tersebut. Sebenarnya Yeli merupakan anak kembar tapi saudaranya gagal dilahirkan. Sejak kecil Yeli menjadi anak yang kurang bahagia karena tidak dipedulikan. Ada tumor di kepalanya yang membuatnya bisa melihat hal-hal tak kasat mata yang mungkin kembarannya. Sejak dirawat di rumah sakit, Yeli mengetahui tentang kembarannya dan berubah yang menganggap kembarannya itu masih hidup. Jika praktek pencapaian keabadian itu benar adanya, mungkin bayi dalam toples yang diawetkan ini bisa dijadikan bukti. Setelah itu Huatu terlihat pulang ke rumah dan istrinya berkata akan membangunkan Meimei yang sedang tidur untuk makan malam. Di sana Huatu lagi-lagi menemukan surat cerai yang sudah ditandatangani. Tak berapa lama dia mendengar istrinya yang marah-marah karena anaknya tidak mau bangun. Huatu menariknya dan ternyata itu hanyalah Yeli yang menyamar. Di saat dia ingin melukai Meimei, Huatu segera menembaknya dan ternyata mereka masih berada di kuil. Jadi yang tadi itu hanyalah ilusi. Yeli berkata dia sudah harus pergi dan Huatu harus ikut dengannya. Huatu terkapar dan ditemukan Li yang sudah tidak bernyawa. Dia dikatakan terlalu banyak menghirup jamur bakteri. Istrinya masih tidak terima dan memukulnya berkali-kali yang berharap Huatu akan hidup kembali. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, akhirnya Meimei bersuara yang memanggil ayahnya dan keajaiban pun terjadi. Huatu mengeluarkan air mata dan Li langsung memanggil paramedik. Kode di diagram itu jika disambung akan bertuliskan, jika kamu mempunyai cinta, kamu tidak akan mati. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.